Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KAD News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 8 Oktober 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Agama Menak Yakut Kholil Qomas mewanti-wanti agar madrasah menekankan penguatan moderasi beragama kepada para siswanya di samping penguatan prestasi. Hal itu disampaikan Yakut saat pemberian sambutan pada tasyakuran Milad ke-25 Madrasah Aliyah Negeri Man Insan Cendikia, Serpong, Tangerang Selatan, Selasa 5 Oktober yang lalu. Yakut mengatakan bahwa madrasah mendidik anak tidak hanya kuat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi bagaimana imannya kuat dan perilakunya moderat. Tanamkan iman sekuat-kuatnya dan perilakunya harus moderat, katanya. Ia menekankan penguatan moderasi beragama harus ditekankan. Salah satunya adalah penghargaan terhadap perbedaan yang ada di sekeliling kita, baik suku, ras, bahasa, tradisi, termasuk perbedaan dalam memahami ajaran-ajaran agama. Nah, pemirsa, untuk membahasnya, apakah hakikat moderasi agama, apa tujuan dari proyek moderasi agama, bagaimanakah pandangan Islam soal moderasi agama? Insya Allah nanti untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lutfi Hidayat dari Tabayun Center. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah khair, sehat ya. Sampean sehat? Alhamdulillah sehat ini. Baik, ini langsung saja menyikapi terkait dengan hal tersebut. Ini kan salah satu proyek yang sedang ramai dijalankan adalah proyek moderasi agama. Proyek ini sendiri menjadikan Islam dan kaum muslimin sebagai sasaran utamanya. Proyek ini tidak bisa dilepaskan dari, maksud kami, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh utamaan Islam moderat. Nah, proyek moderasi agama bertujuan untuk menancapkan paham Islam moderat dan menjadikan kaum muslimin menjadi muslim yang moderat. Proyek ini sendiri ini menyasar para guru agama, mahasiswa, kaum milenial hingga kalangan pesantren. Nah, mencermati terkait dengan hal tersebut, menurut Anda ini Bung Lutfi, apa kira-kira moderasi agama itu dan sebenarnya apa tujuan real dari hal tersebut dilakukan ini? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mas Aziz serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul ya. Beberapa hari ini, mungkin beberapa seminggu, dua minggu ini kita diramaikan kembali ya dengan istilah moderasi dalam beragama. Dan memang betul ya, sasarannya itu adalah generasi milenial begitu ya. Karena saat ini anak saya juga ada yang masih di Madrasah Aliyah, kemudian ada juga satu lagi di semester 1 ya, memang ramai juga begitu ya. Walaupun pada akhirnya generasi milenial sendiri, kemudian para mahasiswa awal sendiri cukup kritis dalam mensikapi hal seperti ini. Bahwa sesungguhnya istilah moderasi beragama ini adalah, betul tadi kalau disebut dengan proyek ya, dia adalah paket begitu. Paket yang kalau kita cermati ini adalah paket yang tidak ada asal muasalnya dari Islam dan kaum muslimin. Sesungguhnya istilah-istilah al-wasthiyah ya kalau dalam bahasa Arabnya itu satu paket dengan istilah-istilah seperti al-harbiyah ya, terorisme ya, yang pada akhirnya sasarannya tetap pada kaum muslimin. Kemudian al-hiwar bainal adyan ya, mencoba berdialog katanya dalam umat beragama seolah-olah mencari titik temu. Makanya kemarin-kemarin juga ada istilah semua agama itu sama. Ya. Kalau kita
iriskan sebenarnya pemikirannya juga nggak jauh beda dengan perkataan yang mengatakan semua agama itu sama. Kemudian juga sebenarnya ini paket juga dari istilah fundamentalisme al-usuliyah ya dalam bahasa Arabnya. Kemudian at-ta'adudiyah atau pluralisme. Nah, Mas Aziz, kalau kita lihat ini sebenarnya kalau objeknya adalah umat Islam gitu. Dan paham-paham yang dimasukkan dengan moderasi dalam beragama itu adalah sasarannya kaum muslimin yang pada akhirnya adalah paham-paham yang bukan berasal dari Islam dan kaum muslimin, kemudian dicoba dimasukkan, dipaksakan bahkan kepada umat Islam. Beberapa klausul-klausul ya, kemudian pernyataan-pernyataan yang seolah-olah kita itu harus memiliki sikap moderat begitu. Tapi moderatnya itu dalam perspektif yang bukan dari pandangan Islam. Nah, oleh sebab itu memang ada suatu buku yang sangat bagus dalam menghadapi dan mensikapi persoalan ini adalah buku itu berjudul Mafahim Khatirah Lidharbil Islam. Pemahaman-pemahaman yang berbahaya ya lidharbil Islam, untuk menghantam Islam, wa tarkizil hadaratil gharbiyah, dan untuk menancapkan faham-faham barat yang memang memiliki perspektif yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan faham Al-Qur'an, faham Islam dan kaum muslimin. Jadi ujungnya atau tujuannya memang pada akhirnya adalah untuk menghantam Islam dan mengokohkan peradaban Barat. Karena tadi ya istilah-istilah moderasi beragama pun atau Islam moderat ini kan sesuatu yang terlalu dipaksakan kepada Islam yang agung, sebagaimana ada istilah-istilah Islam liberal, suatu hal yang sangat bertentangan dengan Islam, kemudian terus diupayakan untuk dicocok-cocokkan. Bagi kaum muslimin yang terpengaruh pemahaman-pemahaman seperti ini sungguh-sungguh sangat berbahaya begitu ya. Karena pada akhirnya ya menganggap semua agama itu sama, kemudian akhirnya pada yang kita sayangkan tidak mustahil seseorang itu menganggap mau beragama, tidak beragama itu sama saja. Ini kan adalah suatu pemahaman, suatu arahan-arahan pemikiran yang sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Jadi saya kira seperti itu. Ini adalah sebuah rangkaian dari pemikiran-pemikiran yang bukan berasal dari Islam. Ya, pemikiran ini asing bagi umat Islam, dan ini adalah pemikiran Barat, ya, yang dipaksakan, ya, diprojekkan, tadi ya bahasa ininya adalah untuk menghancurkan pemahaman-pemahaman Islam dan menancapkan hadarah atau pemahaman-pemahaman Barat. Saya kira demikian, Ustaz Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita mencermati opini yang beredar di luaran sana, ini kan banyak dari kaum pluralis ini. Konflik, maksud kami kaum pluralis ini kan mengatakan bahwa konflik dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama ini baru akan sirna jika masing-masing agama tidak lagi menganggap agamanya paling benar, alias lenyapnya truth claim begitu. Nah, apakah ini betul demikian atau bagaimana ini? Mohon pencerahannya ini. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa pernyataan-pernyataan yang dibangun oleh paham ini adalah klaim, bahkan asumsi, ya, bahwa dikatakan bahwa konflik-konflik kekerasan pada saat ini mengatasnamakan agama itu adalah klaim dan tidak memiliki fakta yang jelas, ya. Bahkan ya orang semua juga tahu bahwa kekerasan-kekerasan yang dinamakan dengan terorisme begitu ya, yang pada saat ini sudah tidak laku lagi ya, dagangan tersebut, itu juga ada pada akhirnya orang semua mengerti bahwa persoalan tersebut adalah desain untuk menyudutkan Islam, ya. Nah, justru kalau kita kritisi Mas Aziz bahwa persoalan konflik ya itu adalah karena
persoalan-persoalan kesenjangan ekonomi, persoalan-persoalan ketidakadilan yang ada di masyarakat, ya, yang ini sesungguhnya hasil daripada faham ya sekularisme, faham kapitalisme yang itu kalau kita iriskan itu tidak jauh berbeda ya dengan faham moderasi di dalam beragama ini. Justru kalau kita mau jujur ya, seseorang yang dia taat dalam beragama, dia benar dalam memahami agamanya. Kalau seorang muslim dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, mereka itu menganut dan berpegang teguh kepada agama masing-masing, itu justru tidak ada persoalan dan dalam konflik begitu. Nah, barangkali kita menyisakan sedikit tanda kutip empati kepada mereka yang menuduh bahwa persoalan ini adalah persoalan beragama yang tanda kutip fanatik. Ini sesungguhnya kita bisa pahami dari persoalan bukan pada umat Islam ya. Di dalam beberapa literatur dan sejarah sendiri kita bisa membaca bahwa ide jalan tengah ya, kalau dalam bahasa sekarangnya itu adalah moderasi di dalam beragama, itu merupakan buah dari trauma peradaban Eropa pada masa pertengahan yang memang betul pada saat itu adalah klaim-klaim dari agama atau gereja pada saat itu yang mereka mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama untuk melakukan berbagai intervensi dalam kehidupan. Nah, bahkan saat itu ada istilah kalau kaisar ya, kalau raja ya, atau kalau gereja meminta bajumu, maka serahkanlah jubahmu. Jadi begitu pada saat itu terjadi kooptasi dan semena-mena atas nama Tuhan. Nah, makanya pada saat itu dikenal juga dengan abad kegelapan Eropa. Justru pada saat itu Islam ya diterapkan secara sempurna dalam daulah khilafah, tidak ada persoalan begitu ya. Nah justru trauma seperti ini kemudian membekas pada orang-orang Eropa, lalu ada konflik dengan orang-orang filosof dan para pemikir yang mereka mencoba yang dikenal juga dengan abad Renaissance begitu ya, abad pencerahan begitu ya. Nah, lalu mereka mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh orang itu terlalu fanatik. Ya, agama gereja tidak boleh terlalu mencampuri urusan-urusan dalam kehidupan. Makanya memang betul untuk persoalan agama Nasrani pada saat itu diambillah jalan tengah al-wasthiyah begitu ya, diambil sikap moderat bahwa silakan gereja mengurusi masalah agama gereja, namun persoalan kehidupan ini ya adalah diurusi oleh akal manusia. Akhirnya sistem kehidupan mereka dengan sistem demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai sumber dan pembuat hukum. Namun persoalan ini adalah bukan persoalan umat Islam dan kaum muslimin. Jadi saya kira tidak benar kalau bahkan kalau sekarang ya konflik-konflik yang ada di beberapa belahan-belahan Timur Tengah itu tidak ada kaitannya dengan moderasi atau tidak moderasi beragama dalam pandangan mereka ini begitu. Apa yang terjadi di Israel, apa yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan. Apa yang terjadi di Cina itu adalah sebuah ketidakadilan. Apa yang terjadi di Rohingya dan sebagainya itu adalah merupakan bentuk kezaliman, kesewenang-wenangan dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi saya kira kembali tadi bahwa itu adalah klaim begitu ya, yang pada kenyataannya tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan yang mereka asumsikan. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Lantas kemudian kan di tengah-tengah kita kan pemahaman Islam moderat ini dibungkus dengan istilah yang kelihatannya Islami, disebut dengan istilah Islam wasatiyah begitu. Baik. Nah, tanggapan Anda ini bagaimana ini terkait dengan hal tersebut? Betul. Ini juga memang eranya sekarang Mas Aziz adalah era perang
pemikiran begitu ya. Nah, tidak sedikit memang ada di antara putra-putri kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Bahkan dijadikanlah ayat-ayat Al-Quran sebagai legitimasi dari yang mereka istilahkan moderat begitu ya. Kemudian diambillah ayat Al-Quran diantaranya surat Al-Baqarah yang paling sering ya. Surat Al-Baqarah ayat ke-143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida." Demikian pula kami telah jadikan kalian ummatan wasata, ummatan pertengahan. Nah, ini oleh orang-orang moderat begitu ya dimaknai dengan umat Islam itu ya legitimasinya katanya adalah ummatan wasatan, umat yang moderat. Baik, mari kita cermati bagaimana sesungguhnya pendapat-pendapat para ulama mufassir tentang persoalan ini. Yang pertama yang paling sederhana Mas Adis bahwa terjemahan daripada Departemen Agama sendiri yang alhamdulillah kalau menurut saya itu masih pas begitu bahwa ummatan wasatan itu adalah umat yang adil, umat yang memiliki umat yang terpilih, sehingga umat yang adil yakni umat Rasulullah, umat Muhammad ini dia adalah ummatan wasatan, dia adalah umat yang adil sehingga dia bisa menjadi saksi atas umat-umat yang lain. Ini adalah makna ummatan wasatan terjemahan Departemen Agama yang paling sederhana bisa kita buka. Kalau kita lihat lagi para mufassir seperti misalnya saya paling sering banyak mengambil misalnya pendapat dari Imam Al-Qurtubi. Ya, beliau dalam tafsir beliau Al-Jamil Ahkamil Quran mengatakan ummatan wasatan yakni ummatul adl, umat yang adil. Begitu juga Imam At-Tabari ya mengatakan juga bahwa ummatan wasatan itu adalah umat yang adil. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita bisa lihat lagi bagaimana penafsiran dari mufassir yang lain, misalnya Imam Ar-Razi ya. Ini di belakang ulunnya hampir semua adalah kitab tafsir begitu ya. Nah, jadi Ar-Razi mengatakan bahwa kalau kita telisik ada empat pendapat tentang makna wasatan. Yang pertama kata beliau adalah umat yang adil, sama dengan apa yang kebanyakan jumhur mufassir mengatakan ummatan wasatan adalah umat yang adil. Yang kedua kata beliau adalah umat pilihan. Beliau mengkaitkan dengan surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi khiyarul ummah, ummatan wasatan itu adalah umat yang terpilih. Yang ketiga kata beliau, Imam Ar-Razi mengatakan ummatan wasatan itu adalah umat yang memiliki banyak-banyak keutamaan. Ya, umat Muhammad Rasulullah SAW adalah umat yang memiliki banyak keutamaan. Yang keempat adalah umat wasatan ini adalah umat yang pertengahan, wasata. Nah, memang Mas Aziz, pemahaman yang pertama, yang keempat ini yang memungkinkan adanya disalah maknai dengan umat moderat. Tapi beliau menjelaskan bahwa ummatan wasatan maknanya adalah umat pertengahan, bahwa umat Muhammad ini bukan umat yang tafrid, yang berlebih-lebihan sebagaimana Nasrani kata beliau, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan sebagai anak. Nah, jadi seperti itu penjelasannya ummatan wasatan, dan bukan pula umat Muhammad ini adalah umat yang munfarid, yang terlalu kalau tadi berlebihan, kalau yang berikutnya ini mengurang-ngurangi sebagaimana umat Yahudi laknatullah alaih begitu. Nah, dan kata beliau bahwa umat Muhammad ini perilakunya tidak seperti Nasrani yang terlalu berlebihan mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu sebagai Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak dan Tuhan yang lainnya begitu. Tapi juga tidak mengurangi sebagaimana perilaku Yahudi, bahkan Yahudi ini dia membunuh nabinya.
Nah, kemudian Imam Ar-Razi menyimpulkan justru ya kata beliau kalau kita katakan ya tafsirnya dengan jujur umat Muhammad adalah umat yang moderat, mereka betul-betul adalah yang berpegang teguh kepada ajarannya Islam ya. Umat Muhammad itu betul-betul menerima risalah Rasulullah, nanti di yaumil akhir dalam tafsir dikatakan dia layak menjadi saksi ya karena dia umat yang adil sebagaimana dalam terakhir ayat itu wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan baginda Rasulullah SAW Muhammad itu adalah juga akan menjadi saksi karena beliau adalah Rasul utusan Allah yang sangat adil. Nah, oleh sebab itu, kalau kita dengan jujur mengatakan bahwa ummatan wasatan itu adalah umat Muhammad, umat Islam yang betul-betul berpegang teguh kepada Islam, ya. Nah, bahkan kita sangat curiganya ya, justru kadang-kadang umat yang moderat itu katanya akhir-akhir ini dikatakan umat Islam yang mengakui apa namanya penjajahan Yahudi begitu ya, apa namanya yang apa memperbolehkan nanti suatu ketika umat apa namanya negara Indonesia ini mengakui Yahudi. Nah, jadi kan kita bertanya-tanya begitu, konsistenlah ya. Kalau mengatakan tadi konflik-konflik yang ada itu adalah salah satunya yang paling kita saksikan bahkan diulang dan diulang konflik itu di Palestina. Nah, konflik itu terjadi karena penjajahan Yahudi, aneksasi Yahudi. Kenapa kemudian dikatakan kalau katanya moderat itu menghargai perdamaian begitu, kenapa pada akhirnya mengakui atau melegitimasi berbagai persoalan-persoalan konflik yang ada di Palestina? Saya kira seperti itu. Ya, baik. Lantas kalau memang faktanya kurang lebih seperti itu, apakah moderasi agama sendiri ini adalah agenda dari Barat begitu? Apakah moderasi beragama ini juga adalah bentuk dari perang pemikiran untuk menghadang kebangkitan Islam? Kan kalau kita melihat sekarang kan kaum muslimin ya sudah mulai kembali ingin ya apa namanya berpegang teguh pada keislamannya. Lalu kira-kira apa bahaya real dari proyek moderasi Islam itu sendiri, Bung Lutfi? Masya Allah. Mas Aziz, bahwa memang Barat ya ketika mereka lama sekali melakukan perang fisik dengan kaum muslimin, kekalahan mereka yang terus-menerus terjadi itu memberikan sebuah pelajaran berarti bagi mereka bahwa kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan secara fisik ya, namun mereka mencari titik-titik lemah ya, dan ini seiring dengan kelemahan pemikiran kaum muslimin, bagaimana sudah mulai mundurnya kaum muslimin dan mulai terpisahnya antara keterkaitan umat Islam kepada Islam begitu ya, kaum muslimin kepada Islam dan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu memang betul sekali ya bahwa wazul fikri ini, perang pemikiran ini yang saya katakan dari awal tadi bahwa ini adalah merupakan paket ya, paket seperti al-aulamah itu juga termasuk ya. Al-aulamah itu dalam bahasa kitanya adalah globalisasi ya. Dengan alasan-alasan global, dengan alasan-alasan al-aulamah, oh ini adalah apa namanya globalisasi, Anda harus menerima bahwa pakaian itu jangan pakai kerudung misalnya ya, harus mengikuti globalisasi. Jadi kita juga harus lihat beberapa hal globalisasi ini juga merupakan paket peradaban Barat untuk menghancurkan Islam dan dunia kaum muslimin yang mulai tadi akan bangkit dengan keislamannya. Karena memang rahasia kebangkitan Islam dan kaum muslimin itu adalah ketika mereka semakin kuat memegang Islam. Nah, jadi paham-paham seperti pluralisme, ya bahasa Arabnya at-ta'adudiyah, kemudian al-harbiyah itu adalah terorisme begitu. Walaupun kita lihat kan kaset terorisme ini sudah mulai sudah mulai usang begitu ya. Kaum muslimin kayak maaf ya Pak Munarman yang ini aja kok sampai dituduh seperti itu ya. Ini kan juga orang sudah bisa melihat bahwa hal ini adalah semacam
pola-pola pemahaman yang sesungguhnya jauh dari Islam tapi dipaksakan seolah-olah tuduhannya kepada Islam. Termasuk juga dulu adalah Asia Satu Suq, ya, bagaimana proyek pasar bebas. Nah, itu negeri-negeri Islam yang mereka memiliki kelebihan dari sisi market, ya, pasar dan bahan mentah, ya, bahan baku gitu ya, itu juga dengan alasan siasat susuk begitu ya, pasar bebas begitu ya, itu lalu beberapa negara-negara asing memaksakan berbagai perjanjiannya untuk masuk kepada pasar-pasar kita, ya. Misalnya pertanian, ya, dengan alasan-alasan pasar bebas, negeri-negeri Islam kemudian dibanjiri dengan produk-produk yang mereka kalah bersaing. Alasannya apa? Katanya, sekarang itu nggak bisa, sekarang itu udah global, sekarang itu sudah negara ini sudah menandatangani tanda tangan ini itu, ya, ikut berbagai kesepakatan. Nah, itu sebenarnya merupakan bentuk daripada penjajahan secara non fisik begitu ya, baik penjajahan pemikiran seperti masalah-masalah moderasi dalam beragama ini, termasuk juga pluralisme. Bahkan Mas Aziz, salah satu katanya pemahaman yang moderat yang benar itu adalah ketika mengakui LGBT begitu. Nah, ini kan sebenarnya hancur dan berbahaya. Oleh sebab itu apapun harus kita lawan, ya, karena pemikiran ya kita lawan dengan pemikiran. Ya, saya kira seperti itu. Baik Bung, ini terakhir ini. Kalau kita mencermati kondisi saat ini, lantas kemudian pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan taraf berpikir kita untuk bisa menghadapi perang pemikiran atau ghazul fikr yang sedang terjadi. Dan bagaimana caranya agar umat Islam itu bisa membaca dan mengetahui siapa musuh mereka yang sebenarnya. Ya, memang salah satu kunci kemenangan dalam berperang itu adalah mengetahui mana musuh, ya, mana yang bukan musuh. Apalagi sekarang persoalannya adalah bukan perang medan fisik, ya. Kalau perang fisik barangkali lebih kelihatan begitu, tapi adalah perang pemikiran. Nah, Mas Aziz dan kaum muslimin rahimakumullah, satu-satunya jalan, ya, untuk menjadikan kaum muslimin memiliki kekuatan di dalam era ghazul fikri dan ghazul tsaqafi ini adalah kaum muslimin harus, ya, memahami Islam ini dengan penuh kesadaran. Jadi artinya betul-betul seorang muslim itu tidak sekedar melandaskan keberislaman mereka itu dari turun-temurun dan dari kultur yang ada. Kultur keislaman yang ada itu sudah sangat bagus. Namun dia betul-betul harus dibangkitkan pemikirannya. Dibangkitkan apa visi misi dia hidup. Apakah dia sebagai seorang pelajar? Apakah dia sebagai seorang guru? Apakah dia seorang petani? Dia betul-betul harus dimotivasi, harus dikenalkan bahwa visi misi hidup ini seperti apa. Oleh sebab itu memang pelajaran akidah yang paling penting bagi umat Islam pada saat ini, yang paling strategis itu adalah apa yang diajarkan Al-Quran, bahwa Al-Quran menuntut, ya, kaum muslimin itu berpikir, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, dan seterusnya. Dalam hadis dikatakan misalnya, pikirkanlah apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau berpikir siapa atau tentang Allah begitu. Jadi artinya memang persoalan kaum muslimin ini adalah dia digerakkan, ya, ibaratnya Mas Adis, ya, kepala-kepala atau benak kaum muslimin dikaitkan dengan Islam pada saat ini ada sesuatu yang terhijab gitu. Nggak jalan dia gitu. Kalau orang jalan itu dia senantiasa dalam istilah-istilah tasawuf itu kan muraqabah, ya. Dia senantiasa ada visi misi dalam setiap langkahnya. Seorang pegawai misalnya dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah mulai jalan dari mesin pemikiran dia bahwa kalau ini hidup seperti apa, saya ini hidup dari mana, kemudian mau kemana nanti hidup. Kemarin itu banyak kita saudara-saudara yang kita wafat, ya,
Mungkin di WA kita tuh masih ada itu nomor-nomornya gitu ya. Tapi sudah pada nggak ada. Seharusnya itu membuat stimulan berpikir. Makanya Masya Allah ya, berpikir itu di dalam beberapa riwayat dikatakan bahkan lebih bisa menghantarkan pahala itu beberapa ribu rakaat salat begitu ya. Dalam artian orang yang berpikir itu betapa dia produktif hidupnya, betapa dia bisa menata kembali jalan hidup ini. Kemudian dia mulai ya hijrah begitu ya bahasa sekarangnya. Nah, terus ya jangan berhenti sampai di situ, betul-betul memahami persoalan-persoalan Islam ini dari A sampai Z. Alasannya kadang-kadang saya ini kan pegawai Pak Ustadz, saya ini kan ini enggak ya. Insya Allah sekarang itu banyak sekali ya kita bisa memanfaatkan, ada video, ada apa istilahnya meme ya, ada hal pesan-pesan positif yang intinya adalah membangkitkan pemikiran dalam beragama ini. Kita betul-betul mengefektifkan hidup ini tadi ya, simpulnya sudah lepas dari mana kita ini, mau kemana kita ini, termasuk sehingga kita ini serius ini mau apa kita ya, kita mengefektifkan langkah-langkah kita. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Seorang muslim nanti akan sadar dia sesungguhnya pendengaran dia, penglihatan dia, hati dia, semua kelakuan dia semuanya akan diminta akuntabilitas. Nah, ketika kesadaran ini muncul ya, ini insya Allah mulai ada tuntutan dari seorang mukmin yang berakal, apapun latar belakang keilmuan dia, apapun latar belakang keislaman dia, itu dia akan serius mengkaji Islam, bahkan dia bertanya-tanya, jangan-jangan nih Islam moderat ini nggak sesuai nih, emang betul. Nah kan akhirnya kita jelaskan bahwa ini adalah merupakan agenda dari itu yang yang betul-betul harus menjadi kalau kita katakan proyek ya proyek kaum muslimin begitu, membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran yang dilandaskan kepada apa menurut pandangan Islam. Itu saya kira Mas Aziz. Ya, baik Bung Lutfi, Mas Oh, ini luar biasa. Jadi kalau kita mengkaji Islam kembali secara baik dan benar, maka kita akan menemukan bahwasanya Islam ya, tanpa ada embel-embel apapun itu. Baik, Bung Lutfi, terima kasih atas kesempatannya hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KC News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.